Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nubihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat channel Khazanah Pengetahuan yang saya hormati, pada video kali ini alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Dan saya ucapkan selamat juga kepada saudara-saudara ya. Dan doa terbaik semoga apapun yang kemudian diraih dalam kehidupan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan spiritualitas saudara dan dapat pula bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara umumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sahabat channel Khazanah Pengetahuan ya. Barangkali di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sirul Asrar. Saya kira ini adalah diskursus wacana yang kemudian harusnya kita bangun sebagai kaum intelektual. Jadi bagi kaum akademisi misalnya para mahasiswa ya, para dosen yang kemudian menggandrungi pola pemikiran tasawuf, sudah seharusnya ya mengantongi buku-buku yang kemudian berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf ya, para ulama-ulama terdahulu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tetap berada di dalam jalan kebenaran dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah terhadap keilmuan yang kita pelajari. Sahabat channel Khazanah Pengetahuan, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sirul Asrar ya. Barangkali pembahasan ini adalah pembahasan menyangkut tentang bagaimana sih kejadian ruh itu ya. Kajian tentang ruh sudah banyak para ulama yang menulis ya. Kira-kira ruh itu apa, kemudian asalnya dari mana, sebab kejadiannya kayak bagaimana dan lain sebagainya ya. Ruh sendiri itu dalam kitab Ar-Ruh li Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membahasnya ya secara terperinci tentang ruh. Namun pengetahuan tentang ruh yang kemudian kita pahami itu baru sedikit illa qalil ya. Artinya sejauh mana kita menjelaskan tentang ruh saudara, maka kita tentu tidak akan menemukan titik akhir pembahasan tentang ruh. Mengapa? Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi ya. Wahai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah ruh itu urusan Tuhanku ya. Min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan aku tidak diberitahukan oleh Allah melainkan hanya sedikit tentangnya gitu ya. Artinya Nabi sendiri pun itu diberikan pengetahuan sedikit ya. Artinya kalau kita coba pahami secara logika ketuhanan saudara ya, sedikit di mata Allah ya, tapi kita sendiri akan membahas ruh itu dengan beragam buku yang kemudian kita kumpulkan di seluruh dunia ini. Begitu banyak ya yang menjelaskan tentang ruh itu kayak gimana. Oleh karenanya saudara ya, barangkali pembahasan tentang ruh ini telah banyak dijelaskan para ulama-ulama terdahulu, begitupun Nabi Muhammad. Namun kita hanya mencapai pada pengetahuan yang sedikit menurut Allah, tapi banyak menurut manusia, gitulah ya. Insya Allah barangkali kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ruh itu kayak bagaimana berdasarkan perspektif ya, tinjauan daripada yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asrar. Kita masih tetap pada bab mukaddimah ya, tentang pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqallahu al-arwah kullaha minhu fi alamil lahut fi ahsani taqwim al-haqiqi. Wa khalaqallahu al-arwah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ruh para makhluk ya, kullaha minhu, dari ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya, barangkali ketika kita pahami dari narasi yang kemudian dijabarkan oleh
Yang Mulia Syekh Abdul Qadir Jailani, kita akan menemukan bahwa semua ruh yang ada di permukaan langit dan permukaan bumi semua berasal daripada ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Allamil lahud fi allamil lahud, yang kemudian ya di alam lahud, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh para makhluk dari ruh Nabi Muhammad SAW, itu di alam lahud. Barangkali ada di sebagian di antara kita yang kemudian belum mengetahui alam lahud itu yang di mana sih gitu ya. Nah, saudara, setiap mereka yang ingin kemudian menjalani proses perjalanan suluk, ada beberapa makomat spiritualitas yang harusnya dia pahami. Salah satunya adalah makomat lahud ya, atau yang disebut dengan alamul lahud. Alamul lahud atau alam lahud ini para ulama tasawuf khususnya itu menjelaskan secara luar biasa. Secara gamblang mereka memahami bahwa alam lahud adalah satu tempat di mana bertahtanya daripada zat ahadiyah ya. Zat ahadiyah itu adalah di mana zat yang kemudian asma, sifat, zat dan af'al masih menyatu dalamnya. Ini kemudian para ulama sebagian ada yang mengatakan asma bizatihi ya, af'al bizatihi, sifat bizatihi, zat bizatihi. Dalam artian bahwa di mana segala sesuatu sebelum terjadinya penciptaan yang ada hanyalah dia zat yang wajibul wujud. Bertatanya alam lahud pada diri manusia dan juga pada penciptaan awal manusia itu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan porsi ya, pengetahuan manusia untuk mencapai pada titik itu. Alam lahud sendiri menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam beberapa kitab yang lain, beliau menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menghijab dirinya dengan kegelapan, ini disebut dengan lata'in ya. Dalam perkataan yang lain disebut dengan lata'in atau belum tampak. Di mana segala sesuatu itu belum tafsili, masih terijmali di dalamnya. Apapun itu masih terijmali dalam apa yang kemudian disebut oleh Al-Farabi misalnya atau oleh Ibnu Arabi yang disebut dengan the mindset of Allah atau pada akal pemikiran Allah itu sendiri. Tapi bukan berarti kita memahami akal pemikiran Allah sama dengan kita, nggak bisa ya, karena laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu pun yang dapat diserupai pada apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam lahud secara gamblang kita bisa memahaminya demikian. Barangkali saudara bisa menemukan pada penjabaran buku-buku yang lain. Lebih lanjut saudara, ya, fi ahsani takwim dengan bentuk yang sebaik-baiknya, ya, wal hakiki dan juga bentuk yang hakiki. Jadi ruh-ruh seluruh makhluk di alam semesta, di permukaan langit maupun permukaan bumi, itu semuanya diciptakan dari ruh Muhammad SAW dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Wahwa ismu jumlatil ins fi dzalikal alam ya, yang artinya maka ruh Muhammad ya secara langsung maka ruh Muhammad itu merupakan wahwa ismu jumlatil ins fi dzalikal alam ya, maka ruh Muhammad itu adalah nama bagi seluruh ruh para makhluk yang ada di permukaan langit dan permukaan bumi, bahkan lebih khususnya kepada ruh manusia itu sendiri. Dengan demikian, kalau misalnya kita ingin menamai ruh ini, ruh itu, misalnya ruh jasmani, ruh ruwani, ruh rahmani gitu ya. Kemudian ada pada penjabaran ulama yang lain menjelaskan ruh ini, ruh itu, ruh dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya, ruh seluruh para makhluk terkhusus manusia itu berasal pada ruh Muhammad. Sehingga ruh ini pun dinamakan dengan ruh Muhammad itu sendiri. Nah, barangkali penjelasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita coba untuk memperurutkannya satu persatu ini agak sulit, saudara. Kenapa? Karena Ibnu Arabi sendiri pun, para ulama-ulama yang terkenal dengan pemikiran tasawufnya, itu semuanya berguru kepada yang mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu menunjukkan bahwa makom ketercapaiannya Syekh Abdul Qadir Jailani lebih tinggi. Kenapa dia sampai digelari dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali? Karena dikisahkan bahwa kakinya itu berada di atas pundak-pundak para wali. Oleh karenanya saudara, ketika kita ingin memahami bagaimana sih rumusan pemikirannya Syekh Abdul Qadir Jailani,
kita akan memahami dia secara dasar. Namun secara pelakonannya kita bisa untuk mempelajari dari pembimbing-pembimbing rohani kita yang bisa membimbing kita untuk mempelajari tentang ini. Lebih lanjut, saudara sahabat channel Khazanah Pengetahuan, wahwal wathanul usul, ya. wahwal wathanul asli. Nah, maka dalam hal ini alam lahut adalah disebut juga dengan wathanul asli atau wathanul usul atau negeri asal manusia. Nah, ketika orang berbicara tentang dari mana sih manusia berasal, ya, dari mana sih seluruh makhluk berasal, dari mana sih kebaikan itu berasal, dari mana sih keburukan itu berasal, dari mana sih segala sesuatu takdir baik maupun buruk itu berasal, semuanya itu disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani berasal dari wathanul usul atau negeri asal. Negeri asal itu apa? Seperti yang dijelaskan di sini adalah wahwal wathanul asli atau disebut pada alam lahut tadi itu. Alam lahut adalah wathanul usul atau negeri asal para ruh, para makhluk setiap daripada mereka. Fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha. Nah, ini yang kemudian disebut dengan fitrah Allah. Fitrah Allah, fitrah nas, ya, fitrah manusia 'alaiha. Sama pada posisi penciptaan. Tinggal bagaimana manusia memahami sebenarnya fitrah dia itu apa sih gitu. Falamma madha 'alaiha arba'atul afi sanatin alfi sanatin khalaqallahu al-arsh min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah masa 4.000 tahun di sisi Allah, ya, wa huwa falamma madha alaihi arba'atul af, ya, arba'atul afi sanah, ya. Setelah masa 4.000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan ruh Muhammad, khalaqallahu al-arsh minan nuri ainil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berlalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsh. Jadi penciptaan ruh itu setelah daripada 4.000 tahun penciptaan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsh. Nah, ars yang kemudian dibuat atau bahan bakunya itu dari cahaya roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya gitu ya, kira-kira ars itu bahan baku pembuatannya dari mana gitu. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ars itu bahan bakunya adalah diciptakan, dibuat dari cahaya ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Lebih lanjut, saudara sahabat channel Khazanah Pengetahuan, wa bawaqil kainati minhu, ya. Dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya diciptakan, gitu. Nah, cahaya ruh daripada Muhammad. Cahaya ruh daripada Muhammad, ada ulama yang mengatakan ini adalah yang disebut dengan yang tampak pertama pada penciptaan, gitu ya. Disebut dengan Nurullah, ada yang disebut Nur Muhammad, ada yang disebut dengan Nur Nubuah, banyak sekali penamaan-penamaan. Ada yang disebut dengan Nur Jamalnya Allah dan lain sebagainya. Barangkali penjelasan-penjelasan ini, saudara, kalau ingin mengetahuinya lebih dalam, kita harus berguru ya, kita cari guru, para habaib, para ulama, para kiai, agar mereka coba untuk membimbing kita. Kira-kira apa sih yang disebut dengan wathanul usul, ya, apa sih yang disebut dengan Nur Jamalnya Allah, ya, apa sih yang disebut dengan Ruh Muhammad dan lain sebagainya. Thumma ruddatil arwah ila darki asfalil kainati a'nil ajsad kama qala Allah Ta'ala. Thumma ruddatil arwah, selanjutnya roh-roh tersebut, ya, setelah diciptakan, selanjutnya roh-roh tersebut ila darki asfal, ya, dikembalikan ke alam yang paling rendah. Darkil asfalil kainati a'nil ajsad, ya, yaitu alam fisik. A'nil ajsad, yaitu di alam fisik. Nah, ketika ruh-ruh itu dikumpulkan semuanya, kemudian Allah SWT kembalikan dia di alam yang paling rendah, alam jasad. Kalau pada penjelasan para ulama-ulama tasawuf, misalnya di aliran Thariqah Al-Qadiriyah, yang disebut dengan alam jasad ini, itu mereka menamai dengan alamul insan atau alam insan, alam manusia.
Tempatnya pada diri manusia, ada di sulbi daripada manusia itu sendiri. Karena kalau kalian baca ya tentang bagaimana penciptaan Adam alaihissalam dan juga peniupan ruh pada diri Adam alaihissalam, itu dia masuknya dari mana, berhentinya di mana. Dia terdiam di situ dan kemudian dia menghidupkan jasad daripada Adam alaihissalam. Nah, kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, thumma radadnahu asfalas safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 5, saudara. Yakni ya, maksudnya ya, nazzalahu awal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh ya pertama kali min alamil lahut ila alamil jabarut. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ruh di alam lahut ya, kemudian Allah turunkan dia ke alam jabarut. Nah, alamul jabarut ini apa, saudara? Alamul jabarut adalah tempat bertahtanya daripada Nur Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian para ulama tasawuf ya, misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani sebut dia dengan lautan Muhammad ya, atau Bahrul Muhammad. Nah, lautan Muhammad. Nah, lautan Muhammad ini adalah bertahtanya ruh daripada Muhammad SAW. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada pada diri manusia di alam ke-6 yang kemudian terbagi ya. Ada beberapa pos-pos pada diri manusia, dan inilah yang kemudian harusnya saudara pahami. Lebih lanjut ya, kita lanjutkan kajian ini. Fa'albasahumullahu ta'ala binuril jabarut kiswatan bainal haramaini wa huwa ruh. Wa huwa ruhus sultaniyu thumma anzalahum bihadhil kiswah ila alamil malakut. Nah, kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala membungkus mereka ya. Fa'albasahumullahu ta'ala binuril jabarut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkus mereka ruh-ruh itu dengan cahaya jabarut, atau yang kemudian kita namai dengan nur Muhammad, atau daripada nur nubuah, cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kiswatan bainal haramain, sebagai pakaian di antara haramain atau dua haram. Nah, pakaian di antara al-haramain ini apa gitu ya. Nah, barangkali ini pernah dijelaskan oleh yang mulia al-imam ya, al-imam al-Khusairi dalam Ar-Risalatul Khusairiyah ya, dijelaskan juga dalam beberapa kitab penjelasan tasawuf tentang al-haramain pada diri manusia. Kemudian wa huwa ruhus sultani thumma anzalahum bihadhil kiswati ila alamil malakut. Nah, kemudian roh tersebut di alam ini dinamakan dengan ruh sultani. Nah, gitu ya. Kemudian Allah SWT menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Nah, alam malakut ini adalah ahadiyahnya Allah, kemudian Muhammad pada alam jabarut, dia menyatu pada alam malakut. Jadi ini adalah penjelasan yang mulia Syekh Abdul Qadir Jalani tentang bagaimana sih awal mula penciptaan kita gitu. Dia berasal dari alam lahut, di mana tempat lata'in, belum tampak segala sesuatu, yang ada hanyalah zat yang wajibul wujud. Segala sesuatu belum ada, yang ada hanyalah dia, yang bahkan belum berasma pun, bahkan belum ada kata ada, dia sudah ada, gitulah. Kemudian turun pada alam jabarut, kemudian kepada alam malakut, ya, alam malakut. Kemudian ini di lain sisi ini juga disebut dengan alamul mulki, ya. Ketika alam malakut selesai, ada alamul mulki, di mana bertahtanya daripada seluruh kehidupan manusia di alam nyata. Nah, kemudian thumma kasahum binuril malakut wa huwa ruhul ruhani. Nah, membungkus mereka, kemudian Allah SWT membungkus mereka ya, dengan cahaya malakut. Nah, ruh tersebut di alam malakut ini disebut dengan ruh ruhani. Nah, oleh karenanya saudara, barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini.
penjelasan tentang ruh, ya, tentang alam malakut, alam jabarut, alam lahut, ya, kemudian dari atas lahut, jabarut, kemudian malakut, ada alamul mulki yang terbagi menjadi 4 bagian, ada alamul arwah, kemudian alamul mithal, alamul azam, alamul insan. Nah, daripada 7 alam ini secara penjelasan tasawuf, saudara, ya, ini kita akan mendengarkan dia pada penjelasan-penjelasan selanjutnya di dalam kitab Sirrul Asrar. Tapi secara umum kita akan pahami bahwa kalau ada makrokosmos pada diri manusia, ya, dan ada mikrokosmos. Gitu. Mikrokosmos ada pada 4 bagian yang merupakan hak daripada manusia, dan 3 bagian hak daripada Allah yang disebut dengan makrokosmos. Nah, 3 itu pada bagian Allah, pada hak wilayah, ya, daripada Allah, itu adalah yang kemudian kita sebut dengan lahut, jabarut, dan malakut. Pada diri manusia ada alamul arwah, alamul mithal, alamul azam, dan alamul insan. Oleh karenanya saudara, semoga ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada penjelasan video selanjutnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita berkah dari guru-guru kita, dan semoga guru-guru kita juga memberikan berkah kepada kita dari keilmuan yang mereka pelajari, dan semoga keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW, ahlul baitnya Rasulullah SAW, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Al-Imam Hasan wal Husain, ya, dan juga beberapa ahlul bait, para imam-imam yang lain, kemudian yang para ulama-ulama kita, para kiai, ya, yang kemudian tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajarkan umat ini kepada jalan kebenaran, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari mereka pula. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi